Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di seri Yaping, yang penting ngomong. Kali ini saya ingin membahas terkait personal branding. Ya, kenapa sih? Mungkin kan teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih ngomongin personal branding? Sejujurnya, saya pribadi saat mendengarkan ini pertama kali pun ya berpikir, ngapain sih harus pakai beginian gitu kan ya? Ternyata ini penting teman-teman untuk kita membawa diri dalam dalam bersosial di lingkungan, entah lingkungan kerja atau lingkungan apapun. Karena dengan personal branding ini kalau saya sih menyimpelkannya sih teman-teman. Jadi saya nyebutnya adalah topeng sebenarnya, topeng sosial. Jadi kita bisa membranding diri kita terus kayak gimana pun kita mau di depan atau di lingkungan yang kita inginkan gitu. Jadi bisa jadi saya membranding diri saya sebagai orang yang apa gitu di lingkungan A. Nanti di lingkungan B saya membranding diri saya B gitu. Tapi ada satu hal yang saya alami juga gitu ya, karena saat kita bikin persona atau topeng yang terlalu jauh dari kepribadian asli kita, itu cukup menghabiskan atau apa ya, cukup menguras energi sosial atau energi mental kita, teman-teman. Jadi, ya itu adalah cost-nya ya, apa ya, atau drawback-nya ya dari kita menggunakan ini. Tapi sebenarnya makin makin dekat dengan pribadi atau personal kita atau mungkin kita apa adanya gitu ya, itu akan tidak terlalu membebani mental kita karena ya kita harus kita maintain teman-teman. Misalnya kalau di lingkungan pekerjaan kita harus profesional, maksudnya ada sisi atau branding kita, bisa aja kita branding diri kita tuh adalah orang yang profesional, apa ya, disiplin, padahal mungkin aslinya kita juga malas-malesan. Atau mungkin kalaunya saya membranding diri saya ya tadi, kayak orang disiplin dan lain. Malah saya di pekerjaan terakhir membranding diri saya dengan tipe orang yang ansos, yang tidak suka bergaul. Ya itu ada satu dua masalahnya lah. Saya ingin karena dari awal saya tidak ingin terlalu lama bekerja di sana, makanya saya pakai persona itu biar apa? Biar nggak terlalu eh dikenal atau di ini orang karena kalaunya makin banyak yang saya kenal atau apa ya takutnya saya sendiri sih jadi agak agak berat untuk keluar dari sana. Nah, kembali lagi. Saya dapat materi ini dulu ketika pas kuliah, saya terpilih dalam apa ya, dipilih oleh jurusan mewakili seleksi mahasiswa berprestasi gitu. Salah satu materi pelatihannya adalah ini, personal branding. Gimana kita membranding diri kita di lingkungan gitu. Jadi bener-bener kita bisa terlihat apa, jadi apa, meskipun ya aslinya kita kayak bukan kayak gitu gitu. Sampai diajarin mimik muka di Zoom tuh harus gimana, nggak boleh cemberut, bibir harus lurus, rata gitu. Wah itu menurut saya yang maksudnya nggak terlalu suka berinteraksi dengan orang banyak kayak gitu ya, ini cukup, ah apa sih gitu. Tapi ya ternyata apa yang saya lakukan selama ini dan sebelumnya dan juga setelahnya ya nggak lepas dari ya personal branding ini karena memang kehidupan kita ya berkutat di situ aja. Kita bersosial bisa jadi kita nggak pakai topeng apa-apa, kita nggak pakai branding apa-apa, cuma dari diri kita apa adanya gitu aja. Ada juga yang mau nggak mau pakai itu, biar apa? Biar diterima teman-teman. Sebenarnya kalau ngomong, ah kamu pakai branding, kamu palsu. Nggak ada yang palsu teman-teman. Itu adalah bagian dari diri kalian gitu. Dan itu nggak salah karena itu adalah salah satu cara kalian untuk bertahan hidup teman-teman. Jadi ya nggak usah terlalu apa ya, mungkin ada teman-teman yang merasa, oh ada temannya yang kayak di sini ini, di sana kayak gitu ya. Mungkin dia memang branding diri dia kayak gitu gitu. Jadi ya tidak perlu di apa ya, di judge atau kayak gimana. Karena memang mungkin dia harus seperti itu untuk bertahan hidup. Jadi ya ya tidak ada masalah gitu teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin ini, karena jujur ya ini sangat sangat membantu teman-teman. Jadi paling enggak kita tahu konsepnya aja. Jadi kalau yang konsep yang saya pahami ya tadi ya dengan simpelnya saya ngomong, ini adalah topeng yang mungkin kalau teman-teman yang dari psikologi atau apapun atau yang lebih paham tentang
masalah branding ini ya mungkin teman-teman bisa apa ya lebih advance itu yang lebih lebih paham pengetahuannya. Kalau saya sih hanya hanya menyederhanakan dan ingin membahas simpel aja di video ini gitu. Jadi ya kalau saya sih ngomongnya topeng, mungkin kalau teman-teman yang ini bisa dikoreksi ya. Jadi kita saling berbagi di komentar gitu. Nah, kalau yang ngomongin personal branding yang terakhirnya saya pakai itu deh, topeng yang eh antisosial. Sebelumnya, waktu awal kuliah saya pakai topeng yang asik, yang so asik dan jujur itu kan sangat jauh dari diri saya gitu. Jadi ya, yang seperti yang saya awal sampaikan di awal video atau di awal menit yang awal tadi, yang menit tadi, ya pokoknya itulah. Kalau makin jauh dari persona asli atau kepribadian asli kalian itu akan membebani mental dan itu yang saya alami. Jadi kayak di depan kita harus kelihatannya gini 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 gini. Di belakang saat kita harus kayak gini, ya itu cukup cukup menguras mental sih teman. Harus bener-bener menyiapkan diri lah. Ya mungkin ada yang kuat dengan hal itu ya. Ya tadi tidak memungkiri ada yang harus membutuhkan persona seperti itu. Dan saya juga kenal dengan orang-orang seperti itu gitu. Dan saya cukup salut. Jadi bener-bener yang kalau saya pribadi kayak gitu, itu saya stres tuh. Cuma ada orang yang saya kenal gitu, ya aslinya nggak seperti itu gitu. Di belakang ya sebenarnya pendiam, sebenarnya gini-gini nggak suka yang kerumunan dan lain-lain. Ternyata kalau di depan tuh ternyata wah ramai banget anaknya. Ya itu cara dia. Dan mungkin kalau saya sebagai teman ya paling nggak saya bisa support emosinya jadinya karena itu kan sebenarnya yang lelah kan apa ya mental ya. Jadi harus kita support gitu. Jadi ada orang-orang yang di depan wah tapi di belakang hancur gitu kan. Ya personal branding ini menutupi itu gitu. Jadi ya ya tadi personal. Jadi ya nggak akan terlihat orang yang apalagi orang yang apa ya yang benar-benar menutupi masalahnya gitu ya. Makanya teman-teman pentingnya personal branding ini jadi hal yang penting di saat lingkungannya profesional teman-teman. Karena ya kalau lingkungan profesional itu kan bukan lingkungan yang mentolerir apapun yang berkaitan dengan kehidupan pribadi gitu ya. Maksudnya kayak performer atau orang-orang yang tampil di panggung. Bisa jadi di saat itu ada suatu hal yang menyedihkan bagi mereka, tapi kan mereka dibayar untuk menghibur. Mau nggak mau ya mereka harus buat persona atau buat personal branding mereka ya tidak gampang apa ya tidak terganggu masalahnya gitu di panggung yang mereka punya persona panggung mereka gitu. Jadi ya harus apa ya hal-hal seperti itu sebenarnya mungkin kalau yang kita yang tidak tidak memerlukan yang memang tidak perlu bisa ya jadi kita apa adanya tapi juga ada orang-orang yang wajib punya ilmu ya tadi personal branding atau personain tadi ini saya cukup cukup mungkin ya salah memang salah juga ya maksudnya saya terlalu menyimplifikasi personal branding atau persona tadi karena kita banyak lihat lah maksudnya banyak-banyak artis atau banyak-banyak tokoh gitu kan yang punya brandingannya masing-masing. Contoh, saya punya idola tuh namanya AA Komika, Abdur Arsyad. Brandingan awal dia, maksudnya di pertama dia tampil di TV itu kan waktu di Suci 4 tuh kan dia banyak mengkritik satir, komedi satir terkait pemerintahan, kritik sosial gitu-gitu. Yang membuat saya sampai sekarang masih mengidolakan beliau karena awal dia berbicara kalau nggak salah di show pertamanya tuh dia bilang panggung ini adalah panggung di mana kita bisa menyuarakan gitu suara-suara minoritas gitu kan. Nah, di finalnya dia malah membahas atau bikin satir tentang nahkoda yang ya bisa direferensikan sebagai presiden-presiden Indonesia. Dan ini menurut saya orang ini punya idealisme tinggi gitu dan punya branding yang kuat terkait itu gitu. Terkait orang timur yang suka mengkritik dengan komedinya. Nah, itu kan ada persona yang dia bangun di ini. Coba sekarang kita lihat sekarang dia punya show juga juga banyak yang mengkritik hal-hal sosial juga hal pemerintahan gitu-gitu. Coba kalau kita ngelihat dia di video titik kumpul gitu kan ya, kan itu bego-begoan nih maksudnya banyak 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 konten-konten yang mereka jadi lucu aja, maksudnya mereka jadi diri mereka yang
fun di tongkrongnya tuh ya kayak ya tadi maksudnya bego-begoan aja gitu, bukan bukan menghina. Mereka bodoh ya enggak, maksudnya mereka sengaja membuat persona kayak gitu gitu. Bisa jadi sengaja, bisa jadi ya mungkin diri mereka gitu. Dan itu adalah personal branding mereka di titik kumpul gitu kan ya. Kan agak jauh nih teman-teman. Yang satu mengkritik satir itu kan harus punya intelektualitas yang tinggi kan ya. Yang satunya harus bercanda-bercanda yang seperti itu. Jadi ya ada dua brandingan yang berbeda nih teman-teman, yang bisa yang mereka yang apa ya, yang Abang Abdurrahman ini punya. Personal lainnya apa? Yaitu dia masalah agamanya. Maksudnya dia punya sisi agama atau sisi apa ya, Islami yang kuat. Jadi dia punya apa ya? Dia punya salah satu konten di Kaks itu namanya Tenda Tanya. Dia banyak kayak podcast ngobrol dengan banyak tokoh-tokoh agama, pemuka agama yang menurut saya insight-nya tuh sangat luar biasa gitu. Nah, itu kan ada sisi-sisi lain tuh. Eh yang satu suka mengkritisi dengan komedi, yang satunya punya sisi agama yang kuat gitu, yang satunya sisi yang punya kelucuan yang receh atau yang ya yang seperti itulah. Ini kan branding branding personal brandingnya Bang Abdur gitu kan ya. Nah, kalaunya kita tahu apa ya, kepribadian asli Bang Abdur ya mungkin akan berbeda lagi ya, tapi ini adalah personal branding yang dia bangun di depan layar kaca seperti itu. Dan mungkin ada brandingan yang lain ya. Nah, kita juga sama. Mungkin kita di keluarga dikenalnya sebagai A. Bisa jadi di lingkungan yang B, kita mau dikenal sebagai B. Juga di lingkungan C, kita ingin dikenal sebagai C. Itu adalah diri kita. Itu adalah sub bagian dari kepribadian kita. Mungkin ada yang kepribadian yang jauh, yang tadi saya bilang itu akan menguras banyak mental kita karena memang kita akan melakukan hal yang agak jauh daripada diri kita, atau kita menjadi apa adanya yang sering kita lakukan aja gitu, yang jadi kita lakukan di lingkungan circle terdekat kita aja. Misalnya ada orang yang cerewet, pengen terlihat kalem di lingkungan yang baru, ya nggak masalah. Dia akan cerewet juga kok akhirnya pada di tempat yang dia nyaman pada akhirnya ya. Tapi ya tadi, dengan ini gitu, dengan memiliki skill atau kita apa ya, lebih bukan skill ya. Ini pada dasarnya ini kan cara kita berinteraksi aja ya, karena semua orang pasti punya kok maksudnya ini cuma ya tadi mereka mau personal branding mereka apa adanya atau mereka ingin membranding mereka seperti apa gitu. Nah, sorry, nah yang saya bilang adalah dengan memiliki atau aware dengan personal branding, paling nggak kita udah bisa eh membawa diri kita menjadi orang yang dikenal sebagai apa gitu. Jadi maksudnya gini, kita kan nggak bisa membatasi pemikiran orang terhadap kita ya, itu kan kita kan nggak bisa. Jadi paling nggak kita membatasinya gitu. Contoh, kalau orang sering ke masjid atau sering ke tempat ibadah, nggak mungkin dong kita bilang dia adalah orang yang jahat atau gimana. Bisa jadi kita berpikir dia ahli ibadah gitu kan ya. Itu kan udah kita melimit ya, meskipun bisa jadi dia cuma di sana cuma jadi panitia atau apa, paling enggak ya entah jadi dia tuh suka berorganisasi contohnya di masjid atau apa, paling enggak kita apa ya, membatasi hal-hal yang jauh gitu loh. Jadi sebenarnya kita tuh sebenarnya membuat personal branding itu kita juga nggak bisa membatasi persepsi orang lain gitu. Jadi ya paling sorry maksudnya nggak membatasi, kita tidak bisa mengatur persepsi orang lain terhadap diri kita. Maksudnya bisa aja kita membranding diri kita sebagai A, orang menangkap sebagainya B, bisa aja. Tapi paling nggak kita bisa membatasi, jadi nggak terlalu jauh. Jadi nggak langsung ke Z gitu teman-teman. Contohnya, ya tadi kita mau branding diri kita adalah orang pendiam, ngomong atau nggak kelihatan bijak gitulah. Ternyata ada orang yang mikir, ini orang kok sok sok bijak banget sih, atau ini orang kok sok dewasa banget sih. Nah, kata kuncinya kan agak mendekati ya, paling nggak kalau nggak dibilang bijak ya paling nggak sok dibilang bijak kan sama aja mendekati dibilang bijak ya, daripada dibilang kok ini orang banyak ngomong tapi nggak ada isinya. Lebih baik kan maksudnya ini menyedikitkan
image negatif yang bisa aja orang taruh ke kita gitu. Ya salah satunya tadi, dengan personal branding ini, kita bisa membatasi persepsi-persepsi orang ke kita, tapi bukan mengontrol ya teman-teman, lebih ke membatasi aja, membatasi opsinya. Menurut saya nih ya, mungkin kalau teman-teman yang tadi ahli psikologi misalnya, ngomentari, langsung kita bahas di komentar atau mungkin kita bikin seri-seri video lainnya. Karena ya tadi, ini kan seri yang penting ngomong. Jadi saya pengen ngomong apa aja yang di dalam kepala saya, yang jadi pengalaman saya, barangkali bisa ditanggapi dan bisa dibuat apa ya, bahan bahasan diskusi gitu di komentar atau mungkin kita bahas di video-video yang selanjutnya. Jadi biar ada bahan aja teman-teman dan juga ngelatih skill ngomong aja karena skill ngomong itu juga salah satu branding yang harus dipunyai kalaunya teman-teman bekerja di tempat-tempat yang apa ya, yang teman-teman yang eh perlu interaksi banyak orang. Kalau saya pribadi sekarang kan mungkin teman-teman tahu lah konten saya banyak di kebun karet gitu. Nyadar, jadinya ya memang saya tidak banyak bertemu orang baru sekarang. Dan nggak perlu skill ngomong karena kan yang saya hadapi kan karet teman-teman pohon karetnya cuma saya sadap ngambil getahnya gitu kan ya nggak akan saya ajak ngobrol dulu atau gimana. Maka dari itu ya memang skill ngomong ini agak terlupakan tapi ya ada kemungkinan juga nanti ke depan saya dapat pekerjaan baru gitu misalnya dan saya membutuhkan skill ini karena ya ini kepakai teman-teman. Ya meskipun saya pribadi bukan orang yang suka ngomong. Nah, makanya saya bikin konten ini ya salah satunya untuk melatih itu lagi gitu, melatih ngomong lah maksudnya ya. Ya di sini kita bahas yang receh-receh aja ya, ringan-ringan aja dengan dari pikiran saya nanti ya kalau teman-teman menanggapi jadi ya ngobrol apa adanya aja gitu teman-teman. Jadi ya kalau yang kita balik ke tema awal, gimana sih pentingnya personal branding? Tentu paling nggak kita aware kalau yang kita mau manfaatkan silahkan. Saya mendukung kok. Maksudnya nggak ada yang saya bilang, wah kamu orang palsu atau gimana. Enggak. Teman-teman itu tetap diri teman masing-masing dengan branding itu Anda itu menonjolkan sisi Anda yang pengen Anda eh, lihatkan ke orang lain seperti itu gitu. Jadi ya nggak ada salah dan nggak ada kalau misalnya ada orang yang bilang itu palsu atau apa, nggak itu bukan palsu kok itu diri kalian juga kok. Jadi itu diri kalian yang eh mungkin bagian kecil dari diri kalian yang pengen ditonjolkan, tapi ya itu diri kalian gitu loh. Ya, jadi jangan sampai berpikiran, "Wah, saya bikin personal branding ini padahal aslinya saya gini." Enggak. Kalian ya tetap diri kalian gitu. Ya personal branding branding ya personal diri kalian. Jadi kalian melabeli atau membranding diri kalian sebagai A di lingkungan yang ini gitu. Nah, tadi kan poinnya adalah personal branding itu kalau saya simplifikasi jadi misal kayak topeng atau persona. Nah, di makin jauh persona atau apa ya sifat yang mau ditonjolkan makin menguras banyak energi, mental energi. Yang terakhir adalah paling gampang membrand diri kalian tuh di tempat-tempat baru teman-teman. Karena kalau kalian membranding sesuatu yang baru di tempat yang kalian dikenal sebagai apa itu akan susah teman-teman. Bener-bener akan susah karena ya kalian udah dikenal sebagai A, ya kalian selamanya ya mau mau kayak gimana pun akan dikenal sebagai A di situ gitu. Kecuali ya kalian berubah 180 derajat dari itu. Dan itu perlu waktu. Nggak langsung berubah gitu. Paling gampang di lingkungan baru. Di lingkungan baru kalian dikenal sebagai A atau pengen dikenal sebagai B ya lakukan gitu. Maksudnya kalau mau membranding diri kalian sebagai apa paling enak di lingkungan baru daripada lingkungan lama. Karena kalau lingkungan lama ya tadi orang tuh punya ekspektasi lain misalnya. Ada orang yang suka apa yang suka ngomong gitu. Berisik lah anggapannya. Dia ingin membranding dirinya nggak kelihatan berisik. Pasti kalau di lingkungan yang lama akan ditanya kenapa kok banyak diem aja. Kalau di lingkungan baru kan nggak akan ditanyain karena orang nggak akan tahu kalau dia tuh suka ngomong atau cerewet gitu misalnya ya. Ya kayak gitu. Jadinya lebih lebih ke
implementasinya personal branding paling gampang diterapin ya tadi di tempat-tempat baru. Dan juga yang susah adalah satu teman-teman, maintain-nya atau ya kalau makin jauh kan mental energi kita makin banyak berkurang ya. Ya harus kita manage emosi kita. Jadi ya nggak apa ya, nggak bukan hal yang mudah juga untuk memaintain itu ya. Teman-teman harus punya waktu untuk gimana caranya mental energi kalian tetap ada di saat-saat itu, di saat-saat yang membutuhkan personal branding kalian untuk aktif gitu. Anggapannya saklarnya harus on ya, dayanya harus disiapin dong, listriknya harus ada dong, atau baterainya, penyimpan dayanya harus ada dong ya. Kalau udah habis harus dicas lagi kok. Ya, kalau harus ngecas gimana caranya ya balik ke teman-teman. Maksudnya ada yang dengan ini liburan sama teman-temannya, atau yang jalan-jalan, atau yang makan-makan ya terserah. Tapi ya harus dijaga teman-teman. Karena ya kewarasan mental di era-era yang digital yang sangat terbuka kayak gini ya itu sangat penting. Karena personal branding itu kan nggak cuma di interaksi langsung. Media sosial pun juga sama, itu kan sosial branding kalian gitu, sosial branding kalian secara online gitu kan, secara daring gitu ya, secara online kalian dikenal sebagai sebagai yang kayak gini gitu. Jadi juga penting. Ada juga yang ya apa namanya ya, sebagian kalian branding AIWO ya terserah. Maksudnya kalian pengen terlihat cantik, fotogenik, atau pengen terlihat suka foto atau suka terlihat itu ya terserah gitu. Jadi ya ingat, ini adalah bagian diri kalian, jangan merasa itu adalah hal yang palsu, karena ya itu ada diri kalian. Jadi segitu aja video terkait personal branding ini, pembahasan-pembahasan random ini ya, semoga saja tidak terlalu jauh dari makna aslinya. Barangkali ada ahli yang mampir bisa menjelaskan lebih jelas di kolom komentar. Ya semoga saja video ini sampai ke telinga atau ke ini ke kalian masing-masing lah. Dan barangkali ada yang sudah nonton, terima kasih sudah nonton. Kita akhiri sesi yapping kali ini. Semoga hari Anda atau semoga hari teman-teman menyenangkan, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.